Shalom, puji Tuhan kita bertemu lagi dalam sapaan rohani di GKJ Cakraningrat. Kali ini sapaan rohani dengan judul Miliki Hati yang Lurus dan Benar di Hadapan Allah. Diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 hingga 25. Namun kita ambil nats, yaitu diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Namun demikian, sebelum kita masuk dalam renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, Bapa, kami menghadap-Mu, ucap puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi hidup kami dari hari lepas hari, dari pagi hingga sore hari ini Kau mampukan untuk selalu menyapa-Mu, berseru dan berserah pada-Mu. Itu semua karena kasih-Mu yang nyata hadir dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sapaan rohani pada hari ini tolong tuntun, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga isi daripada renungan ini bisa membawa makna yang dalam bagi kehidupan umat manusia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, bila kami menghadap-Mu kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti kami sampaikan di depan tadi, renungan pada hari ini dengan judul Miliki Hati yang Lurus dan Benar di Hadapan Allah. Diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 hingga 25. Namun diambil dari Nats ayat 21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita boleh melihat di sekeliling kita adalah hari-hari yang dipenuhi dengan orang-orang yang justru mencari kepuasan dirinya sendiri. Orang-orang semakin sibuk untuk mencari uang, harta kekayaan, sibuk menjaga penampilan jasmaninya agar tetap kelihatan cantik dan tampan. Sibuk meraih jabatan yang lebih tinggi dan mencari popularitas agar dirinya tidak kalah pamor. Banyak yang lupa bahwa kunci dari segala hal di dalam hidup ini adalah hati kita. Alkitab jelas mengatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Mengapa hati kita selalu dijaga? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Matius 15 ayat 19. Bila saat ini sedang gencar-gencarnya mempengaruhi manusia dengan iblis, saat ini sedang gencar-gencarnya mempengaruhi manusia dengan menawarkan segala kenikmatan dunia. Jika manusia tidak dapat menjaga hatinya, maka mata hatinya akan semakin gelap, dan akhirnya dalam hati timbul berbagai niat yang jahat. Dalam Matius 6 ayat 22 ayat sampai 23, yaitu mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ingat bahwa hidup yang sedang kita jalani hari ini hanyalah pancaran daripada yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita lurus, maka jalan kita pun akan benar dan lurus. Hati yang lurus adalah hati yang bersih. Tidak ada tipu daya, tidak ada segala pikiran yang atau niat untuk berbuat kejahatan.
Tuhan Yesus adalah Allah yang berlimpah kasih karunia. Namun, kasih karunia Tuhan tidak diberikan kepada sembarang orang. Tertulis di dalam Keluaran 33 ayat 19. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa ku beri kasih karunia, dan mengasihi siapa yang kukasihi. Tuhan Yesus akan memberikan kasih karunia kepada orang yang berhati lurus. Kalau tidak kasih karunia kepada orang yang hatinya bengkok, kasih karunia-Nya akan disalahgunakan. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, tetapi untuk kemegahan, kesombongan diri sendiri, dan lain sebagainya. Contoh, Saul ditolak oleh Allah dan Daud dipilihnya karena Allah mendapati Daud punya hati yang lurus dan benar. Ingat, orang yang hatinya tidak lurus pasti akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang hatinya lurus pasti hidupnya akan selalu dikasihi Tuhan. Pesan moral, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yesaya 26 ayat 7. Haleluya, amin. Tetap jaga prokes 5M, pandemi belum selesai. Dan jangan lupa tetap terus jaga hati, pikiran, dan mulut kita senantiasa di hadapan Tuhan Yesus. Amin.